terkasih, keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan, selamat berjumpa dalam channel Keluarga Tanda Cinta, inspirasi sabda bagi keluarga. Hari Kamis 19 November 2020. Bacaan renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 43. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu pun batu tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan, ada satu kisah inspirasi yang kiranya membantu kita untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Kekayaan, kesuksesan, dan cinta. Suatu ketika ada seorang wanita yang kembali pulang ke rumah dan melihat ada 3 orang pria berjenggot sedang di halaman depan rumahnya. Wanita itu tidak mengenal mereka semua. Wanita itu berkata, "Aku tidak mengenal kalian, tapi aku yakin kalian semua pasti sedang lapar. Mari masuk ke dalam, aku akan mencarikan sesuatu untuk mengganjal perut." Pria berjenggot itu lalu balik bertanya, "Apakah suami Anda sudah pulang?" Wanita itu menjawab, "Belum, dia sedang keluar." "Oh, kalau begitu kami tak ingin masuk. Kami akan menunggu sampai suami Anda kembali," kata pria itu. Sore harinya, saat keluarga itu berkumpul, sang istri menceritakan semua kejadian tadi. Sang suami awalnya bingung dengan kejadian itu, lalu ia berkata kepada istrinya, "Sampaikan pada mereka, aku telah kembali dan mereka semua boleh masuk untuk menikmati makan malam ini." Wanita itu kemudian keluar dan mengundang mereka untuk masuk ke dalam. "Maaf, kami semua tak bisa masuk bersama-sama," kata ketiga pria itu hampir bersamaan. "Loh, kenapa?" tanya wanita itu keheranan. Salah seorang pria itu berkata, "Nama dia Kekayaan," katanya sambil menunjuk seorang pria berjenggot di sebelahnya. "Sedangkan yang ini bernama Kesuksesan," sambil memegang bahu pria berjenggot lainnya. "Sedangkan aku sendiri bernama Cinta. Sekarang coba tanya kepada suamimu, siapa di antara kami yang boleh masuk ke rumahmu?" Wanita itu masuk ke dalam dan memberitahu pesan pria itu. Suaminya pun merasa heran. "Oh, menyenangkan sekali. Baiklah, kalau begitu, coba kau ajak si Kekayaan masuk ke dalam. Aku ingin rumah ini penuh dengan kekayaan." Istrinya tak setuju dengan pilihan itu. Ia berkata, "Sayangku, kenapa kita tak mengundang si Kesuksesan saja?
sebab sepertinya kita perlu Dia untuk membantu keberhasilan panen gandum kita. Ternyata anak mereka mendengarkan percakapan itu. Ia pun ikut mengusulkan siapa yang akan masuk ke dalam rumah. Bukankah lebih baik jika kita mengajak si cinta yang masuk ke dalam? Rumah kita ini akan nyaman dan penuh dengan kehangatan cinta. Suami istri itu setuju dengan pilihan buah hati mereka. Baiklah, ajaklah masuk si cinta ini ke dalam, dan malam ini si cinta menjadi teman santap malam kita. Wanita itu kembali keluar dan bertanya kepada pria itu, "Siapa di antara Anda yang bernama Cinta? Ayo, silakan masuk. Anda menjadi tamu kami malam ini." Si Cinta bangkit dan berjalan menuju beranda rumah, dan ternyata kedua pria berjenggot lainnya pun ikut serta. Karena merasa ganjil, wanita itu bertanya kepada si kekayaan dan si kesuksesan, "Aku hanya mengundang si Cinta yang masuk ke dalam, tetapi kenapa kamu ikut juga?" Kedua pria yang ditanya itu menjawab bersamaan, "Kalau Anda mengundang si kekayaan atau si kesuksesan, maka yang lainnya akan tinggal di luar. Namun karena Anda mengundang si Cinta, maka kemanapun Cinta pergi, kami akan ikut selalu bersamanya. Di mana ada cinta, maka kekayaan dan kesuksesan juga akan ikut serta. Sebab ketahuilah, sebenarnya kami buta, dan hanya si Cinta yang bisa melihat. Hanya Dia yang bisa menunjukkan kita jalan kepada kebaikan, kepada jalan yang lurus. Maka kami butuh bimbingannya saat berjalan, saat kami menjalani hidup ini." Saudara-saudari yang terkasih, keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan, bacaan hari ini berkisah tentang Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dari kejauhan Yesus sudah melihat nasib yang akan menimpa kota Yerusalem, yaitu kehancuran. Kota itu akan dihancurkan musuh sampai temboknya terbongkar habis. Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem untuk kedua kalinya setelah pada tahun 587 sebelum Masehi dihancurkan oleh kerajaan Babel. Penduduk dibuang ke Babel, Yerusalem dihancurkan. Adapun alasan kehancuran Yerusalem yang berikutnya adalah ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka. Nah, saudara-saudari terkasih, Yerusalem adalah gambaran dari umat Allah sendiri. Bukan kota itu yang tidak setia kepada Allah, tetapi orang-orang yang mendiaminya. Allah yang Maha Kuasa telah memberi mereka kekayaan, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Namun akibat ketamakan, egoisme bangsa itu, akhirnya mereka terjajah dan menjadi budak. Bangsa Israel, bangsa yang ditebus Allah dengan tangan kuat, telah diangkat menjadi bangsa yang besar dalam kerajaan Daud. Tetapi kesuksesan itu harus berakhir karena mereka lebih mencintai kuasa dan dunia daripada Allah sendiri. Nah, saudara-saudari terkasih, untuk itulah Yesus mengingatkan dalam Injil hari ini, supaya kiranya kita pun tetap senantiasa berjaga-jaga. Jangan lengah oleh tipuan harta kekayaan dan kesuksesan yang sering adalah buta, yang membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Hanya cinta kepada Allah lah satu-satunya jaminan kita. Sebagaimana dalam kisah cerita tadi di atas, bila mana kita mau mengundang Yesus, mengundang Allah
yakni cinta ke dalam hidup kita, maka harta dan kesuksesan akan ikut serta menyertainya. Demikian juga hidup keluarga-keluarga Kristen. Kekayaan, kesuksesan, saudara-saudari terkasih, sering menjadi sumber kehancuran. Ketika keluarga kita masih sederhana dan biasa-biasa saja, kita dapat mengasihi satu sama lain dengan tulus, rukun, dan penuh damai sejahtera. Mengapa bisa ini terjadi? Karena kita saling peduli dalam kekurangan dan kebersamaan kita. Ketika kekayaan dan kesuksesan keluarga datang ke tengah-tengah keluarga kita, sering kita lupa bahwa semua itu adalah anugerah Allah untuk kebahagiaan bersama. Kadang kita terlambat menyadarinya sampai keluarga kita sudah menjadi hancur dan berantakan. Keluarga kita tidak lagi menjadi bahagia karena kita lupa seperti bangsa Israel sendiri, lupa mengundang Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah bangsanya. Nah, marilah saudara-saudari terkasih menyadari pentingnya kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dengan mengundang Dia setiap hari masuk ke dalam hidup kita, masuk ke tengah-tengah keluarga kita, masuk ke dalam rumah kita. Allah itu adalah cinta. Bila mana cinta masuk, diam dan tinggal di tengah-tengah keluarga kita, maka keluarga dan rumah tangga akan mengalami damai sejahtera. Dan bila mana Ia tinggal di tengah-tengah keluarga kita, Allah yang cinta itu tidak akan menangis lagi, tetapi senantiasa tertawa dan gembira, karena dengan kehadirannya kita pun menjadi kaya dan sukses di dalam Dia. Mari mengundang cinta di tengah-tengah keluarga kita, supaya kekayaan dan kesuksesan senantiasa menaungi kita. Tuhan memberkati. Amin.